Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal Islam wa akhawati, hafizani hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan terutama nikmat iman kepada diri kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu walaupun ala syashati online atau ala syashati al-hatif. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan beberapa nasihat atau catatan Ibnu Qayyim di dalam kitabnya beliau Kitabu Al-Fawaid. Beliau menyebutkan di sana menyebutkan bahwasanya lil insani kuwatan. Al-awwal quwwatu ilmiyah wa nadariyah. Dan yang terakhir adalah quwwatu amaliyah wa iradiyah. Kita akan menjelaskan satu persatu tentang apa yang dimaksud dengan dua kekuatan tersebut. Dengan demikian bahwasanya beliau menyebutkan dua kekuatan manusia, maka kita bisa membagikan bahwa kekuatan manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah quwwatu al-ilmiyah wa nadariyah, yaitu kekuatan yang Allah berikan kepada seorang insan adalah ilmiyah wa nadariyah, kekuatan bagaimana dia paham tentang ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan atau melalui Al-Quran Kitabullah Azza wa Jalla dan juga melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia paham. Allah memberikan kepada dirinya untuk dia paham tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala maupun larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga hukum-hukum atau larangan yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita golongkan yang pertama adalah yaitu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ilmu dan juga kekuatan amal. Tingkatan ini adalah tingkatan yang paling besar. Maka kita golongkan menjadi 4 golongan manusia tadi kita sebutkan. Golongan yang pertama adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekuatan ilmu dan juga sekaligus kekuatan amal. Ialah tingkatan manusia yang tertinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala selain memberikan pemahaman tentang hukum-hukumnya, pemahaman tentang agama yang baik, dia paham dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, dia paham dengan sunnah Rasulullah SAW, larangan maupun perintahnya, dan juga paham tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyaratkan oleh manusia. Dan juga selain itu dia juga dipraktikkan dalam kehidupannya, dia juga mempraktikkan dalam kehidupannya, diterapkan dalam amalan ini. Maka ini adalah orang-orang yang paling tertinggi kedudukannya atau tertinggi daripada derajat ini. Sebagaimana mereka ini yang dimaktumkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita membaca, yaitu dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Yaitu ya Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, yaitu petunjuk yang lurus. Itu orang-orang yang diberikan dua atau diberikan kekuatan ilmiah sekaligus dengan kekuatan amaliyah. Gabungan antara kekuatan ilmiah dengan kekuatan amaliyah ini yang menjadi orang-orang yang tingkatan yang paling besar, yang paling tinggi. Itu dia mampu memahamkan, menyerap, setelah itu dia mempraktikkan, mengamalkan dalam kehidupannya. Orang yang pertama ini adalah orang yang paling tinggi. Orang yang paling tinggi kedudukannya atau derajatnya. Karena dia mampu bisa menggabungkan antara ilmu dengan amalan. Ilmu dan amalan. Karena ilmu tidak memiliki amalan, tidak ada gunanya. Al-ilmu bila amal kasyajara bila thamar. Ilmu yang tidak ada amalannya sama seperti pohon atau tumbuh-tumbuhan yang kita tanam tetapi tidak ada
ada faedahnya, tidak ada buahnya, maka rugi. Maka ketika orang yang di dalam dirinya tergabungkan antara dua kekuatan ini, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah, maka lah derajat orang yang paling tinggi. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan taufik untuk bisa mengamalkan semua atau dua kekuatan ini. Itulah ketika orang yang pertama, yaitu gabungan antara ilmu dan amal. Adapun tingkatan yang kedua, yaitu di bawahnya sedikit, yaitu orang yang memiliki kuwatu ilmiah tetapi dia tidak mampu memiliki kuwatu al-amaliyah wa iradiyah. Orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya kekuatan ilmi tetapi dia tidak diberikan kekuatan amal. Ya, ini di atas atau di bawah posisinya daripada yang pertama tadi. Ini tingkatannya di bawah daripada tingkatan yang pertama. Karena yang pertama adalah dia menggabungkan dua-duanya, ilmiah, nadariyah dan amaliyah wa iradiyah. Sedangkan yang kedua adalah cuma memiliki yang pertama, yaitu memiliki kekuatan ilmiah, nadariyah dan tidak memiliki kekuatan amaliyah wa iradiyah. Sebagaimana disebutkan juga di dalam surat Al-Fatihah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghairil maghdubi alaihim. Artinya bukan orang dimurkai. Maka tingkatan ini adalah tingkatan yang Allah murkai kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim adalah orang-orang yang bukan dimurkai sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi, orang tahu dia memiliki kekuatan ilmiah, nadariyah, tetapi dia tidak memiliki kekuatan amaliyah. Mereka enggan, sungkan, sombong, dia tidak mengamalkan. Dia cuma sekedar untuk dia mengetahui ilmunya, tetapi dia tidak mampu untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka orang ini juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sering kita membaca surat Al-Fatihah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Karena hidayah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa hidayah itu makna hidayah. Hidayah adalah al-ilmu an-nafi' wal 'amalu as-salih. Itulah hidayah. Hidayah adalah gabungan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka setiap sering-sering atau selalu kita membaca Al-Fatihah itu untuk meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk apa? Diberikan ilmu an-nafi' dan juga amalan as-salih atau al-a'mal as-salihah. Hidayah itu gabungan antara dua tingkatan atau dua perkara tadi, yaitu ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh atau amalan yang baik. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya waqala Ibnu Qayyim wa sa'adatu tama mawqufatun ala istikmal quwwati ilmiyah an-nadariyah wa quwwatu amaliyah iradiyah. Bahwasanya seseorang yang, kata beliau, seseorang yang ingin mendapatkan sa'adat tamah adalah kesenangan yang sempurna, tentunya di atas istikmal quwwah, menggabungkan antara dua kekuatan tadi, yaitu istikmal quwwatu ilmiyah wa nadariyah wa quwwatu amaliyah iradiyah. Inilah orang yang mendapatkan kesenangan yang sempurna. Dia bisa menggabungkan antara dua kekuatan ini. Adapun orang-orang yang tak punya ilmu, tak beramal, maka itu orang-orang yang dimurkai tadi adalah yang kedua, itu adalah orang yang memiliki ilmu tetapi dia tidak memiliki kekuatan amal. Kita ulangi lagi bahwasanya yang pertama tadi orang yang menggabungkan antara kekuatan ilmi dan juga amali adalah orang yang tingkatan yang paling di atas. Yang kedua adalah orang yang memiliki kekuatan ilmiah, nadariyah tetapi tidak memiliki kekuatan amaliyah wa iradiyah. Dia memiliki ilmu tetapi dia tidak mampu ilmunya menjadikan dia untuk mempraktekkan dalam dirinya, seperti orang-orang Yahudi tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang memiliki kekuatan al-quwwatu al-amaliyah iradiyah, tapi dia tidak memiliki kuat al-ilmiyah wa nadariyah. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya untuk dia beramal, Masya Allah, beramal tapi
ada kekurangan pada dirinya, itu tidak memiliki ilmu. Ini juga tidak terpuji. Karena apa? Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus berdasarkan ilmu, ala basiratin. Harus didasarkan atas ilmu pengetahuan. Karena segala sesuatu baik di dunia maupun di akhirat harus didapatkan atau harus diperoleh dengan cara sebabnya adalah al-ilmu. Atau untuk mendapatkan dunia dan akhirat adalah al-ilmu. Oleh karena itu orang yang ketiga ini, yaitu dia memiliki kekuatan amaliyah, dia sering masya Allah salat, tetapi salatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dia berzikir, mengatakan zikirnya mungkin dia datang zikirnya mungkin seperti dia mengatakan 1000 kali bersalawat kepada atau 100 kali bersalawat kepada Rasulullah. Setiap hari dirutinkan dengan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Mungkin semalam suntuk dia berzikir atau bersalawat kepada Rasulullah SAW, tapi tidak ada dasarnya, tidak berilmu, maka ini juga ditolak juga. Ini juga yang ketiga adalah ditolak. Adapun yang keempat, yang terakhir adalah memiliki orang yang tidak memiliki kekuatan ilmu dan juga tidak memiliki kekuatan amaliyah. La indahu quwwatu ilmiyah nadariyah wala quwwatu al-amaliyah al-iradiyah. Tidak memiliki kekuatan ilmu dan juga tidak memiliki kekuatan amal. Ini adalah orang-orang yang sangat ya seperti digambarkan seperti binatang-binatang ternak. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika kal an'am bal hum adall." Mereka itu seperti gambarannya seperti orang tidak memiliki ilmu dan amal. Itu seperti orang-orang seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Karena tidak memiliki ilmu, tidak memiliki juga amal. Dia selalu memikirkan dunia dan dunia, sibuk sana sini hanya untuk dunia. Tidak untuk memperhatikan dirinya bagaimana setelah kematian nanti. Dia sebagai bahkan menyelesaikan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Riba maupun semua segala larangan Allah SWT dilewatkan karena tidak memiliki ilmu dan amal. Inilah seperti binatang ternak yang sesat dan bahkan lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Oleh karena itu ini lebih sesat daripada binatang. Oleh karena itu kata beliau, wal istikmalu quwwatul ilmiyah innama yakunu bi ma'rifatu fatirihi wa bari'ihi. Makanya untuk menyempurnakan kekuatan ilmiah nadariyah tadi itu tentunya dengan mengetahui ayakun bi ma'rifatu fatirihi wa bari'ihi. Ilmu yang paling dasar yang perlu ia ketahui, yang ia memiliki adalah ilmu tentang penciptaan Allah Subhanahu, ilmu tentang Allah menciptakan sesuatu, tentang ilmu tentang mengenal Tuhannya, bari'ihi. Ini yang paling inti. Tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Jalla Jalaluh. Tingkatan yang paling inti, yang paling tinggi. Makanya beliau akan mengatakan istikmal quwwatu ilmiyah innama yakunu bi ma'rifati fatirihi wa bari'ihi. Bahwasanya untuk menyempurnakan kekuatan ilmu tadi tentunya dengan mengetahui yang membentuknya, fatiri wa bari'ihi, yang menciptakannya tanpa ada kekurangan di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga di antara fatir dengan bari itu nama-nama Allah. Itu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka makna daripada fatir atau bari itulah makna, yaitu yakni dengan menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tanpa ada kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya tanpa ada kekurangannya. Semuanya sudah sempurna bi ahsani taqwim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Tidak ada kekurangan pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sempurna. Semuanya sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Ilmu itu bertingkat-tingkat dan ilmu yang paling tinggi adalah atau ghayatul ilm adalah ma'rifatullahi azza wa jalla, sebagaimana disebutkan dalam usul salasa, yaitu ma'rifatullah
ma'rifatullah azza wa jalla. Untuk ilmu paling tertinggi adalah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengenal Tuhannya, bagaimana mengenal Sang Penciptanya, bagaimana mengenal Rabbnya. Itu yang paling tertinggi tingkatan ilmu tersebut. Dan inilah ditanya oleh para dua malaikat di alam kubur nanti, yaitu mengatakan bahwa man rabbuk, siapa Tuhanmu. Ini yang paling penting. Bahkan bukan itu sekedar menghafal, kita menjawab pertanyaan para malaikat itu bukan sekedar menghafal seperti kita besok ujian terus menghafal ini, enggak. Semua karena amalan kita. Ilmu yang kita dapatkan terus amalan kita sesuai dengan ilmu tadi, itu yang bisa menjawab pertanyaan para malaikat atau dua malaikat di alam kubur tadi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah konsekuensinya yaitu dengan ma'rifatu sifatihi wa af'alihi. Bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya adalah mengetahui bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling sempurna adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling sempurna adalah orang yang seperti para anbiya, para nabi, karena mereka yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama, karena ulama warathatul anbiya, mereka juga sebagai pewaris para nabi. Maka orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dan Rabbnya, Allah maupun Rabbnya adalah ada para ulama. Mereka yang paling takut, mereka yang tahu mengerti tentang agama sehingga mereka menjauhinya. Oleh karena itu para ikhwati wa ikhwani rahimakumullahu jami'an, itu yang pertama tadi, untuk bagaimana kita mengetahui bahwasanya sampai kepada derajat kuwatu ilmiah nadariyah, maka tentunya dengan bima'rifati fatirhi wa barihi, yaitu mengenal Sang Pencipta. Bagaimana Allah SWT menciptakan kita dengan segala kesempurnaan. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk supaya bagaimana sampai kepada bima'rifat, sampai kepada kuwatu ilmiah, maka yang pertama tadi bima'rifati fatirhi wa barihi. Yang kedua adalah ma'rifat at-tariqa allati tusalu ilaihi. Yang kedua adalah mengenal cara atau tariqa bagaimana bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal jalan agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah tujuan kita yang kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan tersebut sudah digugus atau sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jalan tersebut sudah dilewati oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama. Tinggal kita mengikuti. Kita harus mengenal jalan bagaimana menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak mengenal jalan, bagaimana kita bisa sampai? Sampai kapanpun kita tidak akan sampai kalau kita tidak mengenal jalannya. Tidak mengenal jalannya. Maka dalam ibadah tidak boleh kita meraba-raba. Tidak boleh kita sekedar kira-kira seperti ini. Tidak boleh. Harus kita tahu, berilmu bagaimana kita sampai kepada Rabb Azza wa Jalla. Ada cara-caranya, yaitu yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah tahu jalannya, tentunya kita melewati, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti ini. Kalau orang yang tahu jalan menuju dari sini ke Serang, dia tahu jalannya dari sini, dari Batu Bantar menuju ke Serang, dia tahu jalannya, maka dia akan selamat. Artinya dia akan sampai kepada tujuannya dengan waktu yang sedikit. Tapi kalau orang yang tidak tahu, mungkin dia tidak tahu jalannya, sehingga dia berkeliling-keliling, tidak tahu. Bahkan dia tidak tahu itu apa itu Serang atau siapa Rabbnya, dia tidak tahu. Sehingga apa? Dia berkeliling-keliling tapi belum sampai kepada tujuan tersebut. Karena dia tidak tahu ma'rifatut thariq allati tusalu ilaihi. Dia tidak tahu jalannya, bagaimana dia bisa sampai kepada Rabbnya, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu afatiha, ma'rifat afatiyah. Dia juga harus mengetahui berbagai macam cara atau rintangan dan hambatan yang dia halangi, yang dia melewati untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia harus mengetahui juga. Ternyata di sana ada gelombang-gelombang. Artinya
untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya itu bukan lurus. Ternyata ada jalannya, ada rintangan hambatan. Maka kita harus mengetahui rintangan hambatan sehingga kita bisa menyiapkan diri kita bagaimana kita melewati rintangan dan hambatan tersebut sehingga kita bisa sampai kepada tujuan, yaitu kepada Allah Subhanahu Jalla Jalaluh. Karena kita sampai kepada sana, kita harus mengetahui tentang ma'rifatu afatiha. Itu kita mengetahui rintangan yang menghalangi kita sehingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan itu jalan yang untuk menghalangi kita, atau disebutkan bahwasanya halangan tersebut dibagi menjadi dua bagian sebagaimana dikatakan para ulama. Yang pertama adalah halangan asyahwat. Yang pertama adalah halangan berupa syahwat, yakni syahwat yang tidak terkontrol. Maka itu adalah halangan. Maka kita harus mengetahui bagaimana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sampai kepada surga. Kita mengetahui bahwasanya ternyata di sana ada halang-halangan, rintangan-rintangan yang kiranya untuk mengganggu perjalanan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi halangan pertama adalah syahwat kita yang tidak terkontrol. Sehingga Rasulullah SAW ketika dalam masalah syahwat ini, beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man yadmanu li ma baina lihyaini wa ma baina fakhidaihi domintu lahul jannah." Barang siapa yang menjamin, memberi penggaransi kepadaku tentang apa yang berada di antara dua jenggotnya, itu mulut, dan apa yang berada di antara dua ma baina fakhidaihi, itu dua pahanya, itu adalah kemaluannya. Kalau dia menjaga dua lubang ini, maka garansinya adalah, kata Rasulullah SAW, dia akan menjamin untuk masuk ke surga. Subhanallah. Tapi apakah itu dengan mudah kita dapatkan? Justru sungguh banyak orang yang tersesat, orang yang dilencengkan dari untuk mendapatkan tujuan yang sesungguhnya, tetapi karena mulut mereka, karena kemaluan mereka. Oleh karena itu, siapa yang menjamin dua-duanya, maka Rasulullah menjamin pada dirinya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rintangan yang pertama, itu rintangan syahwat. Syahwat ada yang namanya syahwatul zahira dan juga syahwatul batinah, yang tersembunyi maupun yang nampak. Seperti seseorang yang ketika dia syahwatnya itu mengeluarkan sesuatu atau melakukan pelanggaran atau berzina, na'udzubillah min dzalik, yang bukan pada tempatnya, inilah syahwat. Ini syahwat yang nampak, melakukan zina dan seterusnya. Inilah yang nampak pada kita. Ini syahwat zahira. Adapun di sana namanya syahwat batinah, yang tidak nampak. Apa yang tidak nampak atau disebutkan dengan syahwat khafiyah, yang tidak nampak, yang tersembunyi, yaitu orang-orang yang suka untuk dipuji, yang ingin terkenal, yang ingin untuk hubbu syuhrah dan juga hubbu zuhur. Mereka adalah diantara atau ciri-ciri adalah diantara ciri-ciri syahwat khafiyah, atau yang tersembunyi, Maka ada syahwat yang zahir dan ada syahwat yang tersembunyi. Zahir yang tadi kita sebutkan bahwa seperti zina dan seterusnya. Adapun tersembunyi seperti orang yang ingin dipuji, ingin dia memerintah, dia tidak mau diperintah, dan seterusnya yang ada dalam hatinya. Itulah syahwat karena hawa nafsunya, syahwat batinah atau syahwat khafiyah. Itu yang pertama, halangan yang pertama adalah berupa syahwat. Yang kedua adalah halangan atau rintangan yang kedua adalah berupa al-syubhat. Baik berupa syubhat perkataan maupun perbuatan, bahkan sampai kepada syubhat al-aqidah. Maka syubhat al-aqidah atau keyakinan yang dianggap semuanya merupakan penghalang untuk seseorang untuk mendapatkan tujuannya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu mengantarkan kepada neraka jahanam wa ya'dzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Dan yang keempat adalah ma'rifatu nafsihi.
Tadi ma'rifatu nafsi. Tadi kita sebutkan bahwasanya untuk mendapatkan kuwatu ilmiah yang tadi adalah ma'rifatu bari'i wa fatiri. Yang kedua adalah ma'rifatu at-tariq alladhi yusalu ilaih. Yang ketiga adalah ma'rifatu afatiha. Dan yang keempat adalah ma'rifatu nafsi. Dia harus mengetahui kekuatan dirinya. Orang yang mengetahui tentang dirinya, maka dia akan memposisikan sesuai dengan kemampuannya. Seperti orang yang ketika dia mau pergi ke Jakarta, tapi diberikan mobil, ayo kalau kamu mau pergi ke Jakarta, ayo ada mobil saya, silakan kamu ambil. Mobil kamu pakai untuk keperluan kamu di Jakarta, silakan. Tetapi dia tidak tahu dirinya, ternyata dia tidak bisa menyetir. Bagaimana dia bisa sampai ke Jakarta? Lan ya'rifu ma'rifatu. Lidzalika, oleh karena itu kita harus mengetahui ma'rifatu nafsihi, atau mengetahui kekuatan dirinya, kemampuan dirinya. Jangan dia tidak mampu, dia memaksakan diri untuk seakan-akan dia tahu. Padahal inilah jahal murakkab ini, orang yang tidak paham tetapi dia merasa dirinya paham. Inilah orang yang namanya bodoh atau jahal murakkab atau jahal kuadrat. Dia tahu dirinya adalah dia tidak tahu. Inilah jahal murakkab namanya ini. Maka harus untuk mencapai kekuatan ilmiah, nazariyah, maka diantaranya adalah harus mengetahui apa? Ma'rifatu nafsi, mengetahui kekuatan dirinya. Dia harus tahu dia bisa enggak, apa enggak. Yang keempat. Adapun yang kelima adalah wa ma'rifatu uyubihi. Dia harus mengetahui kekuatan dirinya, apa kekurangan pada dirinya. Kekurangan pada dirinya sehingga dia bisa, contohnya dia mau pergi ke suatu daerah, maka di sana ada jalan-jalan yang tentunya tidak bagus untuk dilewati. Kalau dia tidak tahu, dia tidak paham, dia juga tidak bisa menyetir dan seterusnya, maka tentunya dia akan justru bukan sampai kepada tujuan, tapi dia sampai kepada jurang nanti. Ini muskilah, ini bahaya nanti. Maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa qala Ibnu Qayyim, fa bihadza ma'arif al-khamsa, dengan 5 pengetahuan ini yahsulu kamalu quwwati ilmiyah. Dia akan mendapatkan kesempurnaan quwwatu ilmiyah tadi. Makanya quwwatu ilmiyah tadi didapatkan dengan 5 ma'arif, 5 pengetahuan tadi, yaitu mengetahui Rabbnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, tiada kekurangan pada dirinya. Yang kedua adalah wa ma'rifatu tariq alladhi yusalu ilaih, ma'rifat jalan untuk bagaimana dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga adalah ma'rifat afatiha, dan juga halang-halangannya, rintangannya dia harus mengetahui supaya bisa sampai kepada quwwatu ilmiyah nadariyah. Yang keempat adalah ma'rifatu nafsi, dia mengetahui dirinya, kekuatan dirinya. Dan juga yang kelima adalah kekuatan uyubnya, dia harus mengetahui kekurangan pada dirinya sehingga dia bisa sampai kepada kesempurnaan kekuatan ilmiah nadariyah tadi. Orang yang paling beruntung adalah orang yang mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kelima ini, karena dia akan terkumpul pada dirinya kekuatan ilmiah tadi, sehingga dengannya dia bisa wa yastakmilu quwwatul amaliyah. Wal istikmal quwwatul amaliyah la yahsul illa bi mura'atil huquqillah Subhanahu wa taala wa qiyamu biha. Dan untuk menyempurnakan kekuatan amalnya, sebagaimana tadi kekuatan ilmu didapatkan dengan 5 pengetahuan tadi, sedangkan kekuatan amaliyah, iradiyah juga akan, kalau ingin didapatkan, maka tentunya dengan memperhatikan huququllah Subhanahu wa taala wa qiyamu biha, dengan hak-hak Allah, memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia bisa melakukannya dengan ikhlas, wasidkan wa mutaba'atan, tentunya dengan ikhlas melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu ilmu yang kita dapatkan tadi setelah dipraktekannya tentunya bukan karena siapa-siapa, bukan karena dunia, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, wasidkan, dengan jujur, maka dia lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengamanahkan pada dirinya sesuatu atau amanah, maka tentunya dia harus lakukan dengan jujur karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mutaba'at, artinya harus sesuai dengan contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus sesuai dengan contoh. Kalau tidak ada contoh, maka orang tersebut tidak akan bisa sampai kepada kuwatul amaliyah. Dia tidak akan mungkin sampai kepada kuat amaliyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ahasiban nas ayyutraku, sudah apakah mereka manusia itu akan mengira bahwa mereka diciptakan begitu saja, ditinggalkan begitu saja? Kata para ulama tafsir, mereka mengatakan bahwasanya yaitu tanpa ditinggalkan, tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Artinya adalah ahasiban nas ayyutraku, sudah artinya ditinggalkan illa tanpa diperintah dan larang, tidak mungkin. Diciptakan untuk kita beribadah, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu mendapatkan kuwatul amaliyah wa iradiyah. Maka orang yang bisa mampu menjaga atau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mendapatkan kuwatu al-amaliyah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan dua tadi penjelasan, kuwatul insan lil insan, kekuatan untuk manusia memiliki dua kekuatan, yaitu kuwatu ilmiah nadariyah dan kuat amaliyah wa nadariyah. Inilah tingkatan orang ketika kalau ada yang bisa menyempurnakan dua-duanya, memixkan, menggabungkan antara ilmu dan amal, maka orang tingkatan orang yang paling di atas, paling tinggi, karena dia mampu untuk bisa menggabungkan dua-duanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa selalu menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa untuk bisa mempraktekkan apa yang hukum-hukum atau apa-apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang yang bisa diberikan taufik untuk mengamalkan kedua kekuatan itu, yaitu kuwatu ilmiah wa kuwatu amaliyah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita bisa menggabungkan dua sifat ini, dua kekuatan ini, sehingga kita dikatakan sebagai istikmal quwwat al-insan. Karena manusia itu memiliki dua kekuatan tadi. Kalau kita bisa mampu untuk mengamalkan dua-duanya, maka kita tergolong menjadi orang-orang tingkatan yang paling di atas, tingkatan yang paling tinggi kedudukannya, yaitu dia bisa mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui kitabnya dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita ilmu-ilmu yang selama ini kita sudah pelajari. Jangan cuma sekedar numpuk tetapi tidak ada prakteknya. Apakah kita sudah mempraktekkan atau apa enggak? Maka kita selalu berdoa. Senantiasa kita ditetapkan dalam kesempurnaan dua kekuatan tadi. Dengan demikian naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.